Halo teman-teman, balik lagi di video aku. Pada video kali ini kita akan membahas topik penting tapi sering kita lupakan ketika menyerap informasi di media digital. Apa itu? Yaitu pentingnya berpikir kritis ketika menyerap informasi di media sosial. Untuk kalian yang masih bingung atau masih bertanya-tanya nih, apa sih berpikir kritis dan apa pentingnya berpikir kritis dalam menyerap informasi di media digital, kalian harus tonton video ini sampai selesai ya. Teman-teman, kita kan sekarang berada di era digital yang mana setiap harinya kita dibombardir dengan banyaknya informasi-informasi yang diberikan. Tapi masalahnya tidak semua informasi yang diberikan itu mengandung kebenaran atau sesuai kenyataan aslinya, teman-teman. Jadi disinilah peran berpikir kritis ini sangat dibutuhkan. Kritis adalah kemampuan menganalisis informasi secara mendalam. Jadi kita tidak langsung terima mentah-mentah informasi tersebut. Kita analisis dulu, kita cari tahu apakah sebenarnya informasi ini memang sesuai kenyataan atau malah sebaliknya gitu, tidak sesuai kenyataan. Berpikir kritis ini sangat penting untuk kita dalam memilah informasi yang diberikan. Jadi kita mengetahui nih bahwa informasi ini benar atau tidaknya dan dapat bermanfaat untuk kita. Contohnya postingan viral yang ada di sosial media. Alih-alih kita langsung percaya pada informasi tersebut, kita menggalinya lebih dalam. Apakah informasi tersebut sesuai kenyataannya? Apakah informasi tersebut memiliki bukti-bukti sehingga kita bisa percaya? Apakah sesuai antara kejadian dengan kenyataan? Nah, kita harus menganalisis dan kita harus mempunyai kemampuan dalam menganalisis tersebut. Jadi kita tidak termakan hoax-hoax yang ada di sosial media. Kita mempunyai kepercayaan gitu bahwa berita tersebut benar atau tidaknya. Tapi berpikir kritis ini masih minim gitu bagi masyarakat Indonesia. Padahal menurut penelitian, masyarakat Indonesia adalah pengguna terbanyak dalam menghabiskan waktunya di media digital. Nah, sayang banget ya teman-teman kalau kita sering terpapar informasi, tapi kita tidak mengetahui atau kita tidak menganalisis gitu, apakah informasi yang diberikan itu sesuai atau tidak, teman-teman. Selanjutnya yaitu ada bubble filter atau echo chamber, atau kita sering disebutnya algoritma, teman-teman. Jadi, apa yang ditampilkan di media digital yang kita punya, sosial media digital yang kita punya kayak di TikTok, Instagram. Nah, yang ditampilkan itu algoritmanya mengikuti apa yang kita suka. Jadi semuanya itu sesuai keinginan kita. Misalkan kita suka matematika, jadi yang ditampilkan itu matematika, pelajaran matematika, bagaimana menyelesaikan matematika. Nah, itu memiliki dampak positif, tapi juga memiliki dampak negatif. Jadi kita tidak bisa menilai suatu informasi dari sudut pandang yang berbeda. Karena memang informasi itu sesuai apa yang kita inginkan. Jadi yang ditampilkan itu informasi-informasi yang kita sukai aja, teman-teman. Yang pertama, selalu cek informasi yang diberikan. Jadi teman-teman, kita tidak langsung percaya dengan berita yang diberikan. Kita cek dulu nih, apakah berita atau informasi yang memberikan ini dari media yang bisa kita percaya. Seperti dari Tempo, dari berita-berita yang memang diakui gitu kebenarannya atau kredibilitasnya. Yang selanjutnya itu, apakah ada bukti-bukti pendukung yang bisa memperkuat informasi tersebut. Kita harus cari tahu dulu nih, apakah ada bukti nih, misalkan ada kasus pembunuhan, apakah memang kasus pembunuhan itu terjadi dengan cara apa? Dengan cara kita cari tahu di mana tempat kejadiannya, siapa pelakunya, siapa korbannya. Selanjutnya, cara menumbuhkan berpikir kritis dengan menumbuhkan rasa ingin tahu yang kuat terhadap diri kita. Jadi dengan kita mempunyai rasa ingin tahu yang kuat, kita bisa terdorong untuk menganalisis sebuah informasi, teman-teman. Kita memiliki motivasi gitu untuk mengetahui apakah informasi ini sesuai, apakah tidak, dengan cara kita memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Dengan kita mempunyai kemampuan berpikir kritis, jadi kita tidak langsung menyebarkan berita-berita yang ada di internet dengan begitu saja. Kita analisis dulu nih, apakah memang berita ini benar atau tidak, dan kita tidak langsung menyebarluaskannya. Yang kedua yaitu mengembangkan wawasan kita jadi lebih luas. Dengan kita mencari tahu berbagai
sudut pandang dan kita mencari tahu bukti-buktinya, itu memberikan wawasan baru kepada kita. Oh, ternyata kejadian yang sebenarnya itu seperti ini loh, atau korbannya itu bukan cuma satu, ada 2, ada 3. Jadi kita menambah informasi baru untuk diri kita sendiri gitu teman-teman. Selanjutnya, kita mempunyai kemampuan dalam menganalisis suatu informasi. Jadi kita sudah terbentuk nih analisis dalam diri kita. Jadi kita tidak langsung, misalkan ada informasi selanjutnya, jadi kita udah punya filter atau standarisasi terhadap informasi tersebut karena kita sudah terbiasa dalam menganalisis informasi. Selanjutnya itu kita lebih terbuka terhadap perbedaan, karena kita tahu banyak sekali informasi yang memang tidak sesuai kenyataan karena kita sudah analisis sebelumnya. Jadi kita menilai suatu perbedaan itu ya biasa aja. Semua orang punya pemikiran masing-masing, semua orang punya filtering masing-masing. Jadi kita percaya dengan filtering kita karena kita sudah melakukan, dan kita hargai pendapat orang lain seperti apa. Oke teman-teman, mungkin itu aja pemaparan tentang pentingnya berpikir kritis di era media digital saat ini. Semoga dengan pemaparan video ini kalian bisa menjadi lebih paham apa itu berpikir kritis, dan kalian juga bisa menerapkan gitu berpikir kritis ketika mendapatkan informasi dari media digital. Dah, sampai jumpa di the next video.